Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Gimana liburannya? Malam ini sudah hadir bapak-bapak yang sudah tidak asing lagi buat kalian karena sudah semua pernah ada di sini ya. Ini bapak-bapak yang sudah bersiap nganggur guys, sebentar lagi guys. Karena kalau sampai industri ini tidak ada ya, kayaknya gue pengen tahu mereka kalau nganggur ngapain gitu. Oke, ada Om Garin dari APVI, ada Om Firman dari Arvindo. Halo. Ada Om Bebe dari API. Halo. Ya, ini kalau bapak-bapak dikumpulkan di sini berarti ada suatu isu-isu politik ya. Ini kayaknya terkait Pilpres 2024 nanti kayaknya. Nggak. Ini serius guys. Karena ada lagi ya. Sebenarnya siapa yang mau jawab terserah. Isunya apa sih Om sebenarnya yang menerpa industri kita saat ini gitu? Dalam bahasa Indonesia yang gamblang aja gitu. Karena gue tahu ribet nih. Mungkin Om Ganir. Oke. Sebenarnya sih ini isunya harusnya nggak ke kita nih targetnya sebenarnya. Tapi bukan kita vapers maksudnya. Maksudnya bukan industri vape. Oh, bukan industri vape. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, teman-teman juga mungkin tahu, mungkin juga nonton di TV lagi ada RUU Kesehatan Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu sebetulnya UU yang dirancang itu ada banyak. Ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang gue tahu itu doang. Ya, ini ada juga kesehatan. RUU Kesehatan. Nah, dan ini, lainnya itu ada lagi juga. Selain kesehatan, Cipta Kerja. Ada juga sih. Ada 3 kalau nggak salah ya. Gitu. Oke. Nah, ini sebetulnya RUU ini sebelum kita menyadari ada sesuatu yang menyenggol industri kita, sebetulnya ini udah di demo duluan nih RUU ini, sama ditolak sama IDI. Di berita tuh banyak tuh. Jadi IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, IDI menolak RUU Kesehatan gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita pantau juga, oh ternyata ada rokok elektrik nih masuk di RUU Kesehatan juga di beberapa pasal gitu. Dan memang tujuan RUU Kesehatan ini sebetulnya memang bukan untuk ke industri kita, tapi ada menyenggol industri kita di beberapa pasal itu. Nah, pasal ini cukup krusial sebenarnya sih, karena contohnya di pasal 154 di situ RUU tersebut menggolongkan zat adiktif, antara lain ada pilihannya diantaranya ada narkotika, psikotropika, ada produk tembakau dan hasil pengolahan lainnya, ada minuman beralkohol juga di situ gitu. Sedangkan dalam undang-undang sebelumnya itu nggak disamakan, jadi terpisah karena produk ilegal sama produk legal kan pasti terpisah. Jadi zat adiktif di undang-undang sebelumnya itu ada produk hasil tembakau, lalu narkotika psikotropika itu diatur di undang-undang yang lain. Nah tiba-tiba di sini digolongkan zat adiktif di golongan yang sama gitu. Nah, tapi zat adiktif kan belum tentu terlarang Om, maksudnya belum tentu ilegal gitu. Nah iya, adiktif itu belum tentu ilegal dan belum tentu juga legal kan gitu. Iya betul. Nah, tetapi memposisikan produk yang ilegal dan yang legal dalam satu undang-undang dan dalam satu pasal itu hal yang sangat berbahaya, karena undang-undang kesehatan itu semua UU itu memang sebagai payung hukum kan, payung hukum di atas. Betul. Nanti semua regulasi turunannya di bawahnya itu akan mengikuti pakemnya UU tersebut gitu. Undang-undangnya. Iya. Kayak PP segala macam itu. Ya, PP itu nanti di bawahnya, kemudian ada Perda di bawahnya itu semua, kayak Perda KTR itu kan ngikut ke PP 109. Nah, PP 109 itu akan ngikut ke UU di atasnya gitu. Jadi kalau di atasnya udah salah, ke bawah nih bahaya banget. Oh ya, oke. Oh sebentar, kita jadi flashback sebentar ke kita pernah ngumpul begini buat RPP 109. Pernah. Yang waktu itu jadinya gimana? Dong, gantian dong. Enak nih bisa didelegasikan ke mana-mana ya. Lagi nggak ada. Ya sebenarnya kalau PP 109 kayaknya masih di hold. Jadi belum benar-benar final juga hasil dari ketok palu dari RPP 109. Jadi yang kita fokusin sekarang malah di Undang-Undang Omnibus Law ini, karena nanti kan turunannya ke PP 109 gitu. Ya mungkin. Jadi RPP 109 yang waktu itu dibikin nggak punya dasar undang-undang yang mendukung itu, bisa nggak sih bilang begitu? Mungkin bisa. Karena sekarang mau dibikinin.
Nah, Gitu kurang nggak? tahu nih. Iya. Arahnya gitu Karena nggak sih? gini, mungkin yang tadi dibilang di RUU Omnibus Law itu kan yang dulu tuh kesehatan itu ada di pasal 36 ya? Ya, Undang-Undang 36 Undang-Undang tahun 36 kan 2009. gitu kan. Nah, itu mungkin belum ada vape rokok elektrik di situ. Belum ada ya. Gitu. Jadi PP-nya itu sebenarnya masih agak menyalahi aturan mungkin ya, menyalahi aturan. Kenapa? Karena di payung hukumnya itu belum ada vape. Oke, jadi sekarang Dikategorikan dengan rokok. mau dibikinin payungnya. Nah, itu yang sekarang kita perjuangkan kan sebenarnya gitu. Ini mau bikin payung apa tenda nih? Kayaknya tenda. Udah bikin dari payung ya. Gitu. Oke, mungkin udah lebih bisa jelasin lebih detail gitu nyenggolnya ke industri ini tuh di bagian mana selain digolongkan digolongkan aja itu udah berat ya. Iya. Tapi aplikasinya gimana maksudnya? Kalau digolongkan apakah kita harus beli vape pakai resep ataukah terlarang sama sekali, ataukah kita akan ditangkap sama kayak kita pakai pil koplo begitu, atau arahnya gimana gitu? Ya, jadi kalau UU itu sebetulnya tidak detail, Om Dupe. Oke. Ya. Jadi UU tuh lebih ke garis besarnya, haluannya gitu. Jadi dia nggak ada PP itu kan lebih detail daripada UU. Nah, kalau ini tadi lanjutin yang tadi untuk lebih mudah ditangkap, dicerna sama teman-teman. Jadi ibaratnya PP ini kayak pemilihan wali kota misalnya gitu ya. Oke. Contohnya. Nah, perda di bawahnya tuh kayak mungkin pemilihan misalnya PP ini pemilihan gubernur, bawahnya pemilihan wali kota nih gitu. Kalau perda gitu. Nah, UU ini kayak pemilihan presiden. Gitu. Oke. Jadi kalau kita kan tadinya fight di RPP itu tuh. Nah, mereka juga sempat fight melalui Perda KTR. Kalau kita lihat di beberapa daerah tuh Perda KTR-nya ada yang masukin rokok elektrik. Nah, itu menyalahi aturan karena di PP-nya belum ada. Jadi Perda KTR itu definisi rokoknya dimasukkan rokok elektrik, padahal di PP-nya nggak ada. Nah, fight di situ belum menang, mereka coba di atasnya. Nah, simpelnya gitu. Pinter sih menurut gua. Dan nanti gua smart gitu, pegang palanya dulu, nanti kan bawahnya ngikut gitu kan. Jam terbangnya udah tinggi. Iya. Tapi karena UU itu tidak detail, jadi itu sebuah kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangannya artinya pemahaman orang kan bisa banyak ya, bisa sangat luas gitu. Saat digolongkan sama dengan narkotika, belum sampai situ. Bisa juga nanti dianggapnya pada saat pembentukan PP, loh ini produk yang narkotika aja kan nggak boleh beriklan nih, ilegal. Berarti mereka juga harusnya nggak boleh beriklan, kan mereka kategorinya sama nih, zat adiktif. Oh, sedangkan di PP itu belum ada. Mungkin bisa jadi kayak yang tadi Om Dupe bilang, resep. Bisa juga. Kan psikotropika kan kalau mau ke apotek kan harus ada resep gitu kan. Ya, psikotropika setahu saya ada berapa kategori gitu. 3 atau 4 ya. Jadi yang pokoknya efeknya lebih ke efeknya ya, aditif sekali atau enggak sampai yang paling parah gitu. Betul. Yang 4 ini kalau dibaca listnya masih umum tuh, dan ya bisa pakai resep, cuma nggak yang gila-gila banget gitu. Yang 1-2 ini aur-auran memang gitu. Nah, kita kan belum masuk ke situ, berarti nggak ada pembahasan ke kategori mana gitu, nggak detail dia. Nggak detail. Nanti detailnya ada di PP sebenarnya. Tapi kan kalau udah nyampe ke PP kan itu kan lebih dipegang oleh satu instansi, taruh kesehatan gitu kan. Nah, itu agak susah mengintervensi sebenarnya. Ya mungkin demo-demo saja. Gitu. Ya misalnya kita di Undang-Undang Omnibus Law udah dikategorikan sama dengan psikotropika misalnya gitu kan. Misalnya. Udah ketok palu nih. Berarti kan nanti PP-nya bakalan nyamain dengan yang di atasnya ini, psikotropika. Betul. Ya kalau misalnya kesehatan mau ngehajar kita misalnya gitu kan. Iya, vape harus pakai resep dokter, mau nggak mau. Gitu sebenarnya. Ya itu yang kita coba fight counter di situ. Ya kita jangan disamain dengan psikotropika dan narkotika. Malahan kalau disebut zat adiktif, ada yang nomor 1 sebenarnya gula kan. Kenapa nggak dimasukin? Bener kan? Gula kan? Gula nomor 1. Gula itu kayak nggak pernah disenggol-senggol ya. Iya. Ya karena semua orang suka, Pak. Kalau disenggol satu Indonesia protes kayaknya ya. Liquid aja pada manis-manis sekarang. Udah mau dicukain sih. Hah? Udah. Lagi digodok. Waduh. Minuman bermanis. Minuman manis dalam kemasan. Nah, minuman manis dalam kemasan itu yang mau lagi digodok untuk. Pokoknya asal manis dalam kemasan. Kena gitu. Dalam kemasan ya kan.
Mungkin gulanya enggak ya, tapi minuman manis dalam Karena kemasan. kan ya manis, ya bisa bilang belum tentu gula gitu kan. Maksudnya bukan gula murni tebu gitu kan. Mungkin. Pokoknya asal manis aja. Iya. Masuk. Kayaknya masuk. Makanya Waduh. sekarang banyak minuman yang less sugar kan, mungkin untuk nyiasati. Iya. Mungkin udah tahu itu infonya mungkin. Biar curi start dulu dia. Oke. Oke, kalau mungkin Om Firman nih belum ngomong nih. Ya, Om Firman juga sepertinya tahu banyak nih. Mungkin gue simpelnya aja ya. Simpelnya itu adalah ini bukan perjuangan akhir kita nih. Ini perjuangan awal kita. Oke. Kalau kita gagal di sini, ambiar belakangnya. Tapi kalau kita berhasil di sini, kita berhasil memisahkan diri dari psikotropika, narkotika, bukan berarti perjuangannya selesai juga. Masih ada lagi, kita harus berjuang di PPPP-nya. Masih panjang ini perjuangan. Jadi sebenarnya harapan kita ini sama-sama nih. Kita sama-sama kompak, kita sama-sama berjuang, sama-sama nggak peduli kubu mana, nggak peduli siapa. Yang penting kita sama-sama perjuangin dulu deh ini bareng-bareng buat industrinya. Karena ini bahaya, Pak. Kubu itu berarti kubu yang tadi disebutin Om Garin tadi itu? Enggak, berarti... maksud gue vape ini kan adalah. Oh, maksudnya sekarang ini kita kompak dulu lah gitu. Maksudnya distri mana teman sama distri mana gitu maksudnya. Iya. Bisnisnya taruh dulu. Iya, gitu lepasin dulu taruh ego. dulu, lepas dulu. Ini kita kompak dulu lah, kita sama-sama dulu, nggak ada eksklusif geng mana dulu lah. Nah, kompaknya ini mesti gimana, Om? Kita mesti melakukan apa untuk kompak gitu? Mungkin dari dua hal ya, dari antara B2B-nya, antara pelaku industrinya sama mungkin vapersnya gitu. Kalau yang kemarin RPP 109 kan memang kita kayak dimotivasi untuk bikin movement gitu. Sampai ada hashtagnya tolak RPP 109. Waktu itu kita podcastnya di unboxing ya. Tapi Om Firman belum ada waktu itu. Waktu itu ada Om siapa lagi ya? Waktu itu masih Om Roy sama Om Almarhum. Saya Almarhum. Sama Ya. Om Gadin. Om Johan. Johan ya. Itu kan ada movementnya yang digerakin sama-sama dari vapersnya gitu. Yang tujuannya membuat exposure supaya beberapa kementerian ini tahu nih kalau ada orang yang menolak ini. Bahkan kita nggak nyebutin alasannya ya waktu itu ya, hanya tolak RPP 109 gitu. Itu alhamdulillah cukup berhasil kan, banyak teman-teman yang nanyain tuh update-nya gimana. Oh gitu. Ya cukup berhasil. Oke. Meskipun belum ada kepastian sebenarnya. Bisa jadi nongol lagi karena kan kita juga bahas waktu itu ya RPP 109 yang terakhir itu sudah yang kesekian kalinya gitu dari coba revisi RPP itu gitu. Nah, yang sekarang apa movement seperti apa nih yang ya kalau bahasanya Eko nih diorkestrasi. Nah, aku masih ingat bahasanya dia. Dari ya mungkin pelaku industri dulu lah karena bapak-bapak ini kan juga pasti dekatnya sama pelaku industrinya gitu. Om Firman dulu. Jadi mungkin sama seperti kita waktu ronsen, Pak. Itu kan tujuannya adalah public pressure tuh. Betul. Nah, di hal ini kayaknya masih kurang tuh. Teman-teman tuh masih kurang aware akan urgensinya nih. Masalah hal ini gitu. Jadi kalau bisa kita sama-sama bikin public pressure yang nggak usah mencaci maki tentunya ya. Kan mungkin kalau lo lihat di di YouTube yang waktu itu lo kirim gue tuh ada kan yang keberatan rokok disamakan gitu. Nah mungkin kita juga harus rame-rame juga kali menyuarakan gitu. Kalau kita menolak disamakan sama ini karena gua mungkin semua nih teman-teman di sini dagang vape itu karena kita tahu ini nih solusi yang lebih aman, bukan lebih aman lah, lebih rendah resiko. Nah itu semua hilang kalau kita sudah disamain dengan narkotika dan psikotropika. Nah, gua harapnya kita semua rata nih, kita semua sama-sama gerak, bikin public pressure lah. Nggak usah yang hardcore. Kayak yang waktu ronsen itu kan efektif kan? Ya, waktu itu sebenarnya case-nya vape bukan narkoba kan kalau nggak salah. Temanya waktu itu kalau nggak salah. Oh bukan. Itu yang masalah kesehatan juga, Pak. Kesehatan juga ya? Tapi bukan narkoba. Oh bukan yang narkoba, ya, sorry. Nah, mungkin kan banyak yang nanya tuh. Terus endingnya dari yang kemarin mana gitu. Kadang movement itu nggak berarti harus selalu ending kemenangan. Kadang ending depending aja itu sebenarnya sudah pokoknya nggak diketok palu sesuai yang dirancangkan. Itu juga sebenarnya sudah sesuatu ini gitu. Nah harapan gue di case ini juga
kita lebih bisa masif nih, lebih bisa kompak gitu. Oke. Itu sih dari gue. Jadi udah ada pergerakan nih Om ya untuk jatuhnya apa sih ngomongnya, mediasi atau lobby-lobby atau Lobby-lobby lah. lobby-lobby gitu ya? Advokasi. Advokasi. Oh, Paling bener tuh, paling bener tuh. Literasinya masuk ini ya. Yang tadi udah disebut harus bakal ketok Palu Juni ini atau maksudnya atau gimana? Dari schedule-nya sih Juni harus ketok Palu. Iya, 1 Juni. Oh, udah Juni. dijadwalkan. Iya, 1 dari Juni. DPR-nya. Oke, jadi ketok palunya ya yang diketok yang mana nih? Kan ada tadi ada dari DPR, ada dari pemerintah, Ada usulan. ada ya yang diketok yang mana nih? Semuanya yang Semua final pada gitu. akhirnya disepakati nanti. Kan mereka setiap sidang kan mereka bahas gitu. Nanti finalnya udah nggak ada yang berubah lagi tanggal 1 Juni. Iya. Oh, kalau udah 1 Juni itu udah nggak bisa diapa-apain? Iya. Ya mungkin tambahan gini. Jadi yang sebenarnya udah kita tuangkan dengan bentuk surat. Nah, surat itu tanda tangan semua dari asosiasi. Yang 7 asosiasi itu tanda tangan semua. Kita surat itu Om Awing mungkin ya yang bisa ngejelasin, karena Om Awing yang kemarin tuh mengirim surat ke DPR-nya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum ke DPR ada ke presiden juga ya Rin ya? Ya. Oke. Ada bersurat ke presiden juga ya? Oh ada. Ada bersurat ke presiden, maksudnya kita tuh usaha segala macem lah. Segala bentuk lah. Kita bersurat ke presiden, kita juga bersurat ke DPR. Ini ada yang lucu nih ke DPR, Pak. Gue gimana caranya ngirim surat ke presiden sih kepada Bapak Presiden Jokowi, alamatnya Istana Negara gitu, terus kita kirim pos gitu. Bisa ya gitu ngirim surat? Di sana kan ada bagian penerimaan surat ada. Oh ada? Ada. Sama ke DPR juga gitu, kita anter, ada yang terima. Oh Tapi ya? Diantar? anter. Diantar DPR tuh manual? Antar manual. Hard copy. Kertas gitu? Hard copy. Kita datang ke sana? Iya. Pak, saya mau ngantar surat untuk... Tanya-tanya dong, Komisi lu 9. siapa? Pasti kan gitu kan? Diantar gitu? Terakhir gue ke DPR 98. Hah? Demo itu mah. Akhirnya masuk lagi. Demo. Cuman ada yang lucu ini gitu. Waktu kemarin nganter kan ketemu ke bagian penerimaan surat kan. Kesekjenan ya. Sekjen dia bagian penerimaan surat, dia nanya tuh. Ini buat siapa? Buat komisi apa? Sebut nih, ini tentang apa? RUU kesehatan. Anda dari siapa? Nanya lah, kita dari perkumpulan asosiasi vape. Kita mau menyuarakan masalah apa yang di ini gitu. Mbaknya kepo, sebenarnya bukan job desk dia, tapi dia kepo aja gitu. Ya kita menolak lah vape disamakan dengan narkotika dan psikotropika gitu. Tahu jawabannya apa? Wah, emang vape bahaya itu. Hah? Mbaknya ngomong gitu? Mbaknya ngomong gitu. Wah, vape emang bahaya itu. Itu kan lebih bahaya dari rokok. Berarti sebenarnya itu tantangan kita nih di industri nih. PR sebenarnya. Ini anggapnya kan ya maaf ya mbaknya kalau nonton gitu ya. Dianggap kan orang awam yang Tentang ini kan. tentang apa yang dia tahu tentang vape gitu ya. Dia aja begitu. Iya. Persepsinya begitu dia tentang vape. Jadi sebenarnya challenge besar kita bukan hanya di RUU ini tapi persepsi Bahkan sama publik tuh masyarakat gimana? umum juga begitu. Iya. Sebenarnya ya pertama masyarakat umum, kedua mungkin yang lebih krusial di pemangku kebijakan, yaitu mereka butuh inputan dari kita. Gua dong baru dikirimin sama nyokap gua. Tadi jam 19.18. Udah di sini gua berarti. Beritanya yaitu ya. Ya ini berita dari luar ya yang ada di detik.com gitu. Nyokap gue aja masih Gue pikir lu udah nggak dikirim-kirimin gitu lagi. Lu kan udah dedengkot banget itu. Gue aja masih dikirimin. Berarti lo gagal meyakinkan orang tua lo, Pe. Lo aja gagal. Baru tadi nih. Gue udah duduk kesini nih tadi kita udah ngobrol 3 lagi. Aduh. Ya, ini PR besar sebenarnya. PR besar ya kalau dari gua pribadi sih PR besarnya ini butuh mungkin maaf mungkinnya bahasanya mungkin edukasi, sosialisasi tentang industri ini ke pemangku kebijakan. Supaya dia nggak salah untuk membuat kebijakan, regulasi dan apapun itu. Gitu. Ini masih PR besar. Ya mungkin di luar untuk masyarakat juga ya. Gitu kan. Ya mungkin itu tugas kita lah ya. Untuk ke pemangku kebijakan gitu kan. Cuman kalau kita semua yang mencoba menjalankan sampai ke untuk masyarakat, ya aduh.
kita mungkin nggak sanggup. Mungkin nggak sanggupnya tuh ya kenapa ya kita di sini yang jalan ya kehitung lah dengan jari. Ya kita butuh sinergi dengan teman-teman yang lain, mungkin buat influencer ya, yang lain-lain, toko apapun itu. Wah kalau influencer gue rada nggak terima nih. Tapi kan ya. untuk industrinya. Ya gue kadang nggak merasa influencer ya. Cuma kadang gini ya. Kalau memang vape ini produk solusi gitu kan ya. Berarti setiap orang yang sudah ya kita anggap vapers lah ya. Itu kan berarti sudah mendapatkan solusinya. Harusnya kan begitu. Makanya dulu gue pernah ngoceh tuh. Kalau ada vapers hybrid yang masih sebat sama nge-vape gitu. Itu kan cuma bikin vape itu jadi produk solusi yang gagal. Karena kan awal ya kan gue pernah ngomong begitu gitu kan. Gue ngomong begitu dan sekarang jadi nggak bisa dipakai Pak. Vouchnya mereka suaranya mereka tuh nggak bisa dipakai karena ya mungkin mereka menikmati itu dua-duanya gitu. Sedangkan untuk bikin satu persepsi baru yang oke nih lifestyle gitu kan berat, ya kan? Beratnya dalam arti untuk diterima orang-orang yang di luar yang menikmati itu gitu. Ya kalau cuma buat gaya-gayaan, berarti apa bedanya dengan gue nggak tahu sih waktu yang industri lain itu masuk di industri lain itu maksudnya kayak alkohol, rokok dan segala macam itu ada di Indonesia kan gue belum lahir Pak, ya kan? Gue belum lahir. Penetrasinya industri itu bagaimana ke negara ini kan gue nggak tahu gitu. Apakah mereka mendapat pertentangan juga? Tapi kok yang gue rasa sekarang kayaknya yang ini pertentangannya kok ini progresif jatuhnya. Ya udah kayak pajak ini. Ditekan. Ya, mungkin kita sendiri yang kurang membuat persepsi yang baik sih menurut saya Om ya. Karena iya kan kadang-kadang ya harus diakui kadang-kadang gue pun dapat SOW, dapat briefing yang ini nggak salah loh ya. Baru lihat labelnya aja udah ini apaan gitu. Tahu dong yang gue maksud. Bahas aja sekalian. Oh, mau dibahas. Boleh dibahas. Iya, itu kayaknya terkaitnya ke yang gue tahu itu yang kayak gitu mungkin masuk di yang RPP 109 itu mungkin yang gitu kayak desain label dan segala macam gitu. Tapi yang di sini enggak ya karena ini lebih ke payung itu tadi regulasi gitu. Betul. Tapi nggak nutup kemungkinan nanti ke situ juga sih. Oh, kan mungkin nggak sih gara-gara ada orang-orang yang bikin yang lucu-lucu gitu, lucu-lucu itu jadi bikin ya ini mendingan jangan ada deh gitu ya. Sebetulnya mungkin banget. Baik pemerintah maupun DPR itu Maaf, mantau kok mereka mantau kayak gitu. Yang kalau misalnya gambarnya agak nyerempet gimana gitu ya. Namanya itu mereka pantau. Dan itu mungkin juga kalau udah gambarnya gue nggak lihat ya belakangan ini ya. Gambar produk maksud gue ini. Gambar produk mungkin di official Instagramnya gue memang mungkin nggak lihat gitu. Udah nggak ada kalendernya Lord Henso juga nggak ada gitu kan. Udah ya kalau yang influencernya mau posting bagaimana itu ya udah itu kan istilahnya udah pihak ketiga ya kan outsource-nya brand untuk mempromosikan itu udah di luar brand gitu. Cuma kalau udah produknya yang bikin nama tadi bener. Nama itu juga ya menurut gua penting gitu ya kan. Ada yang bilang apatis sebuah nama cuma kalau namanya udah artinya begitu namanya arahnya begitu. Variannya namanya begitu. Udah nyerempet gitu. Desainnya begitu. Enggak kalau desain sih enggak sih Om. Kalau desain produknya sih enggak gitu. Cuma kalau ngasih hampers yang ada yang dapat hampersnya gak sih? Gue sayang gue gak dapet. Toko-toko banyak kan dikirim ke toko-toko. Iya, kemarin ada yang ngadu tuh ini hampers kirim ke rumah yang nerima anak gua gimana ini katanya. Ada yang begitu juga. Nah yang kayak gitu-gitu kan pemerintah nggak tahu tuh. Tahu nggak sih? Mereka pantau kok mereka. Tahu tuh ada hampers kayak gitu tahu betul. Ya mereka tuh kayak kita juga. Lagi ada apa di sana, terus ada satu ngebahas yang nanti yang lain ngomongin gitu. Nah, apapun itu maupun walaupun mereka ngomonginnya dalam waktu informal ataupun formal, tetapi kan itu melekat di kepala ya. Jadi saat mereka mau mendiskusikan sebuah kebijakan kan itu udah di kepalanya. Nah itu tadi kayak tuh. waktu. Berarti menciptakan persepsi itu kan menjadi penting. Betul. Kita menjadi di lingkup industri ini gitu. Supaya yang di atas oke lah kita boleh melihat data ya.
Data dan persepsi kan dua hal yang berbeda, Iya. gitu kan. Jadi persepsinya yang nggak dibangun gitu, karena ada mungkin brand-brand yang ya mau nyari exposure, ya kan, mau Viral. main viral gitu. Jadi, nah kalau nggak ada kontrolnya susah juga. Betul. Kontrolnya gimana gitu? Nggak ada kata-kata yang pasti gitu untuk Gue Untuk- balik kalau gue nih, ah. balik yang kayak tadi gue cerita nih, Pe. Lo nggak bisa bilang anak bandel makan sambil jalan kalau belum pernah lo bilang itu nggak boleh. Oh, ya makanya harus diperingatkan dulu gitu kan. Harus ada guideline-nya dulu nih. Dia harus tahu itu salah gitu. Iya, don'ts-nya tuh apa? Oh, don'ts. Don'ts-nya tuh apa gitu. Sebenarnya yang masalah bukan hanya pornografi, menarik buat anak itu juga gampang banget itu buat ngantem kita. Kartun-kartun, mungkin sosok-sosok kartun anak. Itu juga riskan gitu. Nah, mungkin harapan gue entah dari APVI atau dari API ada bikin guideline lah. Guideline yang menyatakan produk itu desainnya jangan gini, bikinnya gini. Nah, kalau orang melanggar kita enak nih. Lo udah ada ininya. Karena ada ininya ya, Udah ada guideline-nya lah Ya. ibaratnya. Kalau belum ada kita mau bilang dia ini agak susah gitu, karena gue ngerasa di tempat usaha gue kalau ada anak gue yang ngelanggar, gue belum pernah nentuin SOP-nya, gue nggak marah. Oh, Berarti kesalahannya ada di gue nih. Tiba-tiba ada kenakalan baru gitu. Iya. Kenakalan baru. Berarti kesalahannya di gue nih, gue belum sempet nih. Begitu gue udah bikin dia langgar, enak kita buat ininya gitu. Oke, berarti ini mungkin harus gue nggak tahu nih koordinasinya, berarti harus semua asosiasi kah atau apa gitu? Biasa kita langsung japrian aja sih. Oh, jabarin aja. Kalau gue nemuin tuh dia Oh, nemuin. gitu. Sebenarnya sih ya kalau itu sih ada di sisi kuncinya memang sebenarnya ada di produsen. Gitu kan. Gua akuin itu gitu kan. Ya. Kenapa ada di sisi produsen? Harusnya mereka ngerti. Ya meskipun sebelum ada guideline ya, tapi kalau ada guideline lebih bagus itu. Cuman kita belum bisa nentuin titik mana nih yang memang oh ini titik aman nih, taruh kartun gitu ya. Kartunnya kartun kayak gimana amannya. Kalau enggak gambar buah-buahannya itu kan harus kita diskusiin bareng-bareng gitu. Ini yang masih jadi PR sebenarnya. PR titik penentuannya doang sih. Oke. Kartun nggak apa-apa, tapi yang tidak menarik untuk anak. Oke. Kita dari sisi kartun. Sebenarnya gambar buah-buahan, gambar kue juga bisa menarik anak-anak gitu. Aduh, buah-buahan itu seger kayaknya nih. Yang paling bahaya itu permen dong. Iya, Iya, gitu. iya. Ya kan? Yang paling bahaya itu permen. Betul. Nah itu kan kita nggak bisa nentuin langsung ini nggak boleh ya gambar. Nah itu kan harus ada acuan patokannya gitu. Dan itu bisa ambigu kan? Iya gitu kan? betul. Itu yang harus benar-benar kita diskusiin sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi overall di luar itu harusnya para pengusaha bilangnya pengusaha di produsen itu harusnya udah paham lah, harusnya ada etikanya, ada moralnya. Tapi gitu. maaf nih, ya gue jadi devil advocate nih di sini sebentar ya. Berarti apa yang ditulis yang dibahas kemarin di RPP 109 bagus juga dong kalau label 90%-nya cuma peringatan warning. Maaf nih gue di posisi itu gitu. Yang ya kita bisa berdalih apa sih mematikan creativity dan segala macam, tapi itu sebenarnya ada arah tujuan baiknya juga gitu. Jadi nggak ada yang bikin desain aneh-aneh dong. Kebanyakan warning gitu. Ya mungkin tulisan warningnya yang ya bisa dikondisikan apakan yang ditulis gitu kan. Cuma kan jadi membatasi creativity gitu. Sebenarnya kalau menurut gue ya itu bagus, tapi nggak bisa sekarang. Jangan sekarang. Oh gitu. Maksudnya jangan sekarang tuh gimana? Kenapa gitu kan? Industrinya baru. Kita lagi butuh berkembang dulu gitu kan. Sebelum kita berkembang tapi udah di regulasinya strict banget. Udah mah kita pengguna kita cuman baru 1% gitu kan. Terus mau ditekan lagi ya habis kita. Maksudnya tuh jangan dulu sekarang ya. Apakah itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita udah kuat nih industrinya. Ya. Mungkin brandnya juga kita udah kuat gitu kan. Mungkin
sama kayak rokok. Brand yang kuat itu sih menurut gue yang jadi PR pelaku industri di sini. Banyak yang membangun brand itu cuma ya ngejar exposure doang gitu kan ya. Tapi sebenarnya dia nggak bangun persepsi brandnya gitu kan. Jadi orang masih harus promosi pakai deskripsi. Menurut gue itu ya orang kalau beli karena deskripsinya itu menurut gue agak konyol gitu. Berarti kan brandnya nggak punya value gitu. Oh karena rasanya doang nih begitu kan. Tapi brandnya bahkan nggak ada yang kenal ya. Berarti kan nggak nyampe gitu apa yang dibangun nama brand itu gitu. Ya itu PR buat para brand ya. Iya. PR dari produsen itu. Iya. Kita akuin kok, kita akuin. Masih PR berat ya, apalagi misalnya gue dari perwakilan dari asosiasi produsen gitu kan, memang PR berat juga untuk AP-nya sendiri gitu kan. Untuk bisa apa ya, mungkin memberi pandangan dari berbagai macam sudut pandang lah tentang kedepannya seperti apa, kita harus gimana, itu masih PR sih. Tapi gue boleh nanya satu hal nggak sih ke tiga bapak-bapak nih? Boleh. Kan ini ya perwakilan asosiasi ya Om Firman ketuanya juga, pasti tahu lah membernya siapa-siapa gitu. Anggotanya 4L nggak sih? Tahu 4L? 4L tuh nggak? Lo lagi. Ya. Anggotanya 4L gak sih? Kalau Kang Bebe udah pasti enggak beda. juga, enggak. Oh, Kan dia produsen. karena dia hanya produsen, datonya brewer atau brand yang bisa bikin liquid sendiri gitu. Nah, mungkin APVI nih kan Enggak. lebih global. Banyak gitu. banget yang baru. Baru juga. Masih ada 4L-nya tapi dia Ada, dikit pasti gitu. ada. Udah enggak. Kalau dulu kan bener-bener 4L banget. Kalau sekarang tuh sebetulnya bisa dibilang kan kita community nih, dari community gitu ya. Yang circle kita lo lagi sama yang di luar sekarang banyak sih. Oh. Banyak. Nah, yang di luarnya yang bukan member atau maksudnya di luar APV tapi dia ada member di sana luar gitu. tuh maksudnya dia nggak ada di grup LTV misalnya gitu ya. Terus nggak ikut asosiasi gitu tuh banyak juga. Oh, nah kayak gitu ada langkah nggak sih mungkin dari tiap asosiasi untuk bikin mereka ini juga paling nggak tahu lah, ikut join lah gitu ke asosiasi yang memang kompeten sama mereka untuk join gitu. Kalau misalnya dia toko ya mungkin ke Arvindo. Kalau memang dia brewer ya mungkin ke API. Kalau ke gue nggak tahu ke API bisa apa aja ya. Apa aja bisa. Apa aja bisa gitu. Mungkin ke API gitu. Ada, gue nggak tahu nih jatuhnya. Ya kalau kita semangatnya pasti sama, semua pasti sama. Semua pasti ingin semua pelakunya di zonanya ataupun bukan di zonanya pasti ingin semua pelaku industrinya itu masuk asosiasi. Pasti kok kita. Tapi kalau nggak mau? Ya kita nggak bisa maksa juga. Nggak bisa masuk juga. Karena kadang-kadang ada yang masih ngomong gini, ngapain gue ikut asosiasi? Gue yakin misalnya Om Firman nih ketemu produsen baru belum masuk asosiasi, pasti dia akan suggest gitu, masuklah asosiasi gitu. Produsen nggak Pasti masuk gitu. dong. Enggak, maksudnya Retail. masuk ke asosiasi yang lain. Oh, oke. Pasti kan gitu kan? Pastilah. Oh, Om Bebe juga begitu. Kalau dari API sendiri sih selalu ya mungkin sekarang masih ada penyempurnaan lah dari asosiasi. Jadi lebih ke benefit apa yang didapetin kalau misalnya ada di asosiasi gitu kan. Mungkin kalau dari produsen lebih banyak taruhlah benefitnya. Kenapa gitu kan? Karena regulasi ini kan yang menjalankan tuh produsen sebenarnya. Itu kan butuh sosialisasi, butuh edukasi sebenarnya dari regulasi itu gitu kan. Nah, itu ya memang yang kita fokusin selalu edukasi, sosialisasi, memberi info kalau ada apa misalnya surat edaran dari Bea Cukai, apapun misalnya ada regulasi baru, contoh kayak kemarin. Baru di-share kan apa namanya itu? OSS itu sekarang harus OSS itu apa sih? izin usaha industri lah. Izin. Jadi sebelum kita ngajuin NPWKC, kita harus membuat dulu syarat-syarat usahanya. IUI gue tahu. IUI, izin usaha industri. IUI. Izin usaha IUI kan. Nah, dari OSS itu dia harus upgrade ke OSS RAB yang berbasis profil risiko. Itu harus tahun sekarang.
Oh ada ya? Ada. Tahun sekarang tuh harus update di situ. Kalau enggak itu pabrik bisa dibekukan oleh bea cukai. Oke. Gitu. Nah, contohnya seperti itu ya, kita memberi arahan, ayo segera update karena kalau enggak nanti dibekukan gitu. Kita kasih tahu juga caranya seperti gimana. Sudah selesai update OSS, lapor ke bea cukai di wilayahnya masing-masing gitu. Gitu kayak mungkin seperti itu sih kegiatan kita gitu. Kalau di Arvindo dasarnya kayaknya workshop mulu nih kemarin. Workshopnya bisnis, ngajarin dagang. Gue juga datang di situ, tapi gue masuknya pakai akun lain. Karena emang basicnya Arvindo, kita benar-benar mau perjuangin retail. Mau member, mau enggak, pokoknya kita siapin platformnya buat belajar, kita siapin platformnya buat mereka berkembang, mau atau enggak itu kan masing-masing ya. Ya. Karena kita nggak bisa juga cuman fokus sama member kita. Ada kejadian mungkin lo juga tahu ya Pak, yang di Bekasi ya. Oh, soal manual book. Manual book. Ya. Jadi yang kemarin ya. Manual book sama izin BPOM. edar BPOM. liquid BPOM. Lucu. Nah, hal-hal begitu gue rasa informasi-informasi itu harus nyebarnya tuh rata. Nggak boleh eksklusif. Nggak boleh nyebarnya ke teman-teman kita, ke geng kita. Itu di Arvindo kita berusaha untuk sebarin semua info ke siapapun retail mau member tapi ini mau lucu, enggak. Om. Maksudnya gini, buat kita yang sudah tahu, mungkin main karena mainnya lama, mainnya jauh, mainnya kemana-mana, buat dia itu tidak suatu hal yang eksklusif. Maksudnya dia hal yang ya udah ya, gue udah tahu nih begini gitu loh. Jadi ya udah, dianggapnya semua orang yang mau main ini harusnya tahu gitu. Jadi kan yang ya gue juga bisa melihat yang soal BPOM ya, menurut gue agak konyol kalau dia nggak bisa jawab loh, menurut gue gitu. Karena buset ini benar-benar kayaknya cuma chip in doang nih. Gue nganggapnya gitu. Tapi emang di lapangan Mungkin panik. kita nggak bisa, satu itu mungkin panik ya. Dia nggak berani berdebat gitu. Dia nggak tahu nih pegangan gue apa nih, yang gue punya pegang cuman kata si ini, nggak perlu kata si ini gitu. Makanya gue minta nih sama Kang Bebe ya, minta sama Kang Bebe surat yang waktu itu yang memang menyatakan bahwa liquid vape itu memang tidak pernah ada izin BPOM. Karena BPOM memang tidak mengeluarkan, untuk rokok juga tidak mengeluarkan gitu. Nah terus untuk surat diperkuat juga dari bea cukainya sendiri ada itu. Ya, Kang Bebe juga nyampein juga tuh. Udah disampaikan semua. Nah maksud gue hal-hal info apapun itu nggak boleh eksklusif. Yang gitu-gitu tuh nggak semua toko tahu. Enggak semua. Mungkin ada yang udah tahu juga, tapi setelah didatangin oleh oknum mungkin ya gitu kan. Dia tahu, tapi karena kaget buyar semua mungkin ya gitu, kayak kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi, ya. Tapi gue berani jamin rata-rata nggak tahu. Iya, terus yang ngadepin mungkin pegawainya. Iya betul. Lebih bingung juga itu sebenarnya. Oke. Ya itu internalnya kita aja banyak masalah ya. Banyak. Harus bebenah. Internal Makanya kita aja banyak. harapannya kita semua nih kompak gitu. Jadi jangan sibuk jualan mulu, jangan sibuk nge-branding mulu. Adalah mungkin entah buat campaign baiknya vape, campaign tentang vape secara general gitu, semuanya tuh kompak. Jadi kita dari Arvindo nih ngarepin kita tuh gedenya sama-sama, bukan gede sekelompok orang aja. Jadi berjuangnya juga kita sama-sama gitu, berjuang untuk bukan hanya industri. Nah, berjuang juga buat industri gitu. Baik dari sisi pendapat opini publiknya, gimana cara kita menangin opini publiknya. Ya itu kan jatuhnya ke membangun persepsi itu tadi gitu. Yang kayaknya sekarang benar-benar, kalau sekarang ya posisinya udah benar-benar kebelah tuh. Lu vapers banget atau lu nggak tahu apa-apa tentang vape gitu. Yang tengah-tengah tuh yang tengah-tengah gue bisa bilang anggap vapers lah. Karena mungkin dia juga pernah nyoba nge-vape gitu. Tapi ada sisi lain yang orang-orang ini benar-benar ya dia nggak pernah nyentuh itu gitu. Mungkin karena nggak ngerokok, ya kan? Mungkin ya karena memang mungkin nggak pernah tahu gitu. Sebenarnya ke pelaku tuh kita nggak muluk-muluk kok.
hanya minta 10% waktu dan pikiran kalian untuk mikirin industri, udah cuma 10% aja. Ya sisanya 90% ya silakan cuan. Tapi 10% tolong dong, cuma 10% kok gitu kan mikirin untuk industrinya. Karena kita udah capek loh. Budgetnya juga mungkin bisa disisihkan. Bentar. Sebelum ngomong budget dan waktu ya. Menurut gua ya maaf nih, tapi menurut gua gini. Kalau memang dia belum punya DNA brandnya, menurut gua dia nggak akan punya waktunya, dia juga akan sia-sia menurut gua loh. Gimana maksudnya Pak? Kalau emang dia belum punya, katakanlah gue punya produk ini nih, tanggap aja nih gue punya tumbler, ya kan? Ini tumbler gue buat es batu yang kita pakai minum sama-sama gitu kan, ya rasanya apalah itu, kemasannya apa. Dia aja belum yakin sama dia punya ini gitu. Besok ini kayaknya bagus nih, gue ganti ini deh gitu. Dia aja masih sibuk sama dirinya sendiri untuk masih memikirkan itu gitu ya. Gua jawab dengan galak ya, mendingan hengkang dari situ. Serius loh, karena mendingan hengkang aja, berarti dia nggak serius untuk ngebangun industrinya. Karena gini, kalau dia taruh 10%, dia membantu untuk ngebangun industrinya. Berarti kan usaha dia untuk dapat cuan tuh bisa long term. Nah maksudnya gitu, kalau ya bang itu ngomong, kalau dia sendiri belum settle, gue bisa bilang ya, dengan apa yang dia kerjakan, menurut gue dia mau luangkan gak usah 10 deh, 20 pun ya. Ya menurut gue make sense. Doesn't work gitu loh. Bisa tiba-tiba dia step you from the back loh. Karena tiba-tiba gue mikir ini yang di luar pak gitu. Yang gitu kamu Garin? Kita sikat lewat regulasi aja ya. Ya perizinan kan, kalau dipersulit mereka susah. Ya ngomong aja belakangan ini. Masih ada juga yang dari 2018 sudah cukai. Kalau ya soal nggak cukai, tapi masih ada aja yang nggak cukai. Itu tawa lagi. Ini kita nggak ngomong dispo yang nggak cukai ya. Ini lain cerita lagi nih. Dispo ini barang baru di sini. Ini ngomong yang jangan sebut-sebut itu. Udah di dalam ya. Oh, enggak maksud. Ya, tapi ya ada masih kejadian seperti itu masih ada gitu loh. So, ada orang yang baru melakukan apa yang orang-orang nakal ini lakukan coba di 2019 2020 gitu. Tapi ada yang baru coba dikerjain di 2023 gitu. Dan gue rasa enggak ada habisnya. Mungkin 2024 juga masih ada yang ngelakuin itu. Di rokok pun banyak. Iya. Sebenarnya kita perbandingan ya. Kayak oknum. Sorry Om Bebe. Kayak contoh gambar-gambar yang tadi kita bahas itu kan dulu kita udah pernah jelasin berulang-ulang kali. Cuma ada lagi, ada pemain baru, ada apa gitu. Selalu begitu. Nah berarti harus ada workshopnya sih. Kalau kita gini, kalau di AVI itu kita udah melalui masalah-masalah yang kayak gini, jadi kita coba cari solusi lain sebenarnya. Contohnya misalnya kayak di retail misalnya, kita udah pelajarin, kita ngurusin banyak kejadian yang kayak di Bekasi itu, kita banyak banget Om Dupe, di Sumatera Barat, dulu di Aceh, terus di Bali, di Makassar, di banyak banget daerah tuh pernah kita laluin gitu. Dan kita juga udah pernah coba publikasikan apa aja sih, kayak soal BPOM, soal lain-lain semua lewat Instagram juga. Tapi orang tuh memang manusia tuh kalau dia nggak lagi butuh dia nggak peduli kadang-kadang gitu. Dan iya juga nih. Dan memang oknum yang datang ke toko misalnya kayak dari penindak hukum yang oknumnya ya, itu bukannya mereka nggak tahu sebenarnya Om Dope. Mereka mencobai aja kan? Ya, mereka mencoba memanfaatkan ketidaktahuan pedagang, ketidakpahaman pedagang akan regulasi. Dan mereka coba masuk di situ. Karena kita udah lihat nih, pertama ada nih satu distributor gitu, didatengin, tanyain soal manual book. Udah aman nih, kasih jawaban, selesai. Dia udah punya jawabannya. Habis itu tanyain soal SNI. Oh, dia belum dapat update SNI nih, kita kasih update-nya. Nanti dia tanya soal lain lagi. Soal BPOM, soal yang lain gitu. Selalu terus begitu, karena memang dicari celah ketidaktahuannya. Jadi akhirnya kita bikin pengawalan aja Om. Jadi kalau ada datengin polisi, maka kontaknya ke sini nanti.
Jadi ada bagian pengawalan khusus kepolisian. Gitu. Nah dia ngurusin tuh semua daerah. Dia terbang ke Bali, dia kemana pas ada kasus. Kalau dia bisa, dia nggak terbang, dia tinggal koordinasi, dia bisa. Nah kita cari orang itu yang memang punya koneksi sangat baik di kepolisian. Yang seperti itu. Lalu kayak perizinan, kita paham juga nggak semua pengusaha itu mau ngerti soal izin. Biasanya tinggal bayar, Beres. jadi orang ngerjain gitu Taunya kan. beres. Nah, tapi karena bisnis ini bisnis restricted, kadang orang legal perusahaan itu juga belum ngerti. Notaris aja kadang masih salah. Orang ada nih bikin PT buat brewer gitu ya, bikin ke notaris, KBLI-nya salah. Karena notarisnya nggak ngerti, dipikir yang ada tulisan rokok elektriknya, bukan 12099. Nah kita simpelnya pada saat orang datang, dia mau, Pak saya mau bikin liquid nih, gitu. Caranya gimana gitu? Saya putus syarat apa aja? Nah kita lempar ke bagiannya yang memang ngurusin legal. Udah pandu tuh gitu. Jadi kita pengawalan aja sih akhirnya karena kalau kita ngurusin satu-satu semua, kita udah jalanin. Oke. Gitu. Sebenarnya kepolisian juga ada oknum yang datang. Ada. Nanyain mau datang ke tempat produksi. Sama. Dan- Bepomnya mana? Dan bukan hanya dari polisi kan? Kadang-kadang dari lembaga lain juga Iya. bisa ada. Kalau kebetulan kemarin dari baju coklat kan. Ke izin Bepomnya mana? Terus produksinya seperti gimana? Udah kita jawab semua, tapi ya dengan baik-baik ya. Kenapa Pak? Ada pengaduan kah dari konsumennya dengan produk yang kita keluarkan? Dia minta skep merek gitu kan? Waduh, skep merek kita nggak pegang Pak. Sebenarnya kita pegang. Nah, itu API yang diskusi dengan coklatnya. Iya. Ya itu pengawalan, salah satu bentuk pengawalan begitu. Silakan aja datang ke Bea Cukai dan kita juga udah koordinasi dengan Bea Cukai, itu nggak bisa. Instansi lain, aparat hukum lain masuk ke produsen itu nggak bisa, karena itu pegangan Bea Cukai. Nggak bisa masuk sama sekali. Dia dia udah mentok tuh nanyain izin usahanya mana. Waduh Pak, itu ada di ranahnya pemerintahan, bukan di Bapak gitu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi lucu aja sebenarnya. Ada aja. Banyak ya yang nyolek. Kalau gue seneng nih jadi nih. Jadi memang sudah pernah ada Afi menginfokan kalau Kayak izin usaha harus ada. bukan. Tadi yang kayak lo bilang Bepom itu nggak ada urusannya sama vape. Ya kayak apakah liquid harus ada izin Bepom gitu. Nah, Oh. Izin edar. Itu lebih ke tanya jawab ya. Tapi Maksud gua, ada jawabannya iya. di postingan gitu. yang dibutuhkan, ini gue dari kacamata retail ya. Yang dibutuhkan dari kacamata retail adalah sebenarnya pegangan nih Kang Bebe ngasih gue pegangan. Pegangan itu harus kita share ke orang-orang. Karena kalau ke pengawalan berarti lo case by case. Iya case by case. Iya kan, case by case. Betul. Akan lebih efisien kalau semua info itu kita sebar udah. Karena kalau ngomong case by case yang di Sumba juga nggak ada yang ngurus. Iya. Jadi gini maksudnya Jadi Wing. maksud gue gini, dia bertanya, kita ramein, baru tuh ada jawaban-jawaban. Alangkah baiknya maksud gue Rin, mungkin kalau dari Afi bisa langsung kasih statement kayak Kang Bebe yang ngasih kita pegangan, bisa kita share. Jadi nggak usah sini. Kita sebar ke mereka mau ngerti mau enggak. Nggak usah nunggu ada isu atau Nggak usah perkara, nunggu ada kan? isu perkara. Jadi kita tuntasin langsung ke akarnya gitu. Jadi bukan case ini gitu. Supaya juga tidak dicobai maksudnya Iya. kayak gitu. Jadi begitu datang mereka langsung ini nih. Udah ada pegangan gitu. Udah ada Ibaratnya pegangan. mungkin kayak Oke. gitu. Ya it's a good things. Ya ini sih Ya, masih PR kita bareng-bareng semua. Iya, lah. iya. PR kita bareng-bareng. Terutama semua. yang masalah ini nih Rin. Ini mungkin kalau ini partnya di Afi nih. Izin edar. Itu kan kita sempat berdebat kan di LTV kan. Perlukah izin edar? Alangkah baiknya kalau memang nggak perlu, Afi bikin statement. Ini memang tidak perlu izin edar, udah dipegang, kasih nih. Ini pernyataan asosiasi. Iya karena gini, asosiasi itu ini sorry nih kita di luar konteks nih. Boleh. Nggak apa-apa, Bang. Boleh. Bahas Kalau dulu, di bahas PEM dulu. pasti ngelantur-ngelantur. Iya. Diskusi. Iya, Kita diskusi. Boleh, mencari lanjut. solusi. Ini hal baru nih, gue baru nggak. Oke. Karena asosiasi itu bukan pemerintah, bukan juga penegak hukum.
saat kita ngomong sebetulnya juga kita kasih surat edaran seperti itu, oknum itu nggak akan berhenti. Tapi sudah dicoba belum? Kalau belum dicoba, gue rasa belum dibilang berhasil atau enggak. Waktu itu pernah nih di Jakarta ya, di Jakarta ini nggak banyak yang tahu, itu toko-toko besar didatengin. Ini pengurus-pengurus juga nih, tokonya pengurus. Udah tahu nih, dia udah tahu harus gimana, jawabannya apa dia udah tahu. Tetap aja namanya oknum ditanyanya telusurin terus. Misalnya manual book gitu, itu pun manual book harus didaftarin ini gitu. Enggak Pak, kalau kita nggak perlu daftarin. Dari mana? Pasal apa? Undang-undang nomor berapa gitu. Nah kalau kita kasih undang-undangnya, mereka juga pusing bacanya. Itu kita udah ngalamin juga. Bukan, terangi gue nih yang bego ini. Contohnya yang pusing baca ini. Maksudnya gini loh, yang balik lagi ya, gue di sini bela bener-bener kepentingannya retailer. Iya. Sama. Yang retailer pengen itu ada pegangan. Pak, ini pasal ini menyatakan ini, tapi bukan kata dia, kata asosiasi yang menaunginya. Jadi sehingga kalau itu salah, ya asosiasinya harus bertanggung jawab dong. Kalau nggak mau bertanggung jawab ya nggak mau ngeluarin, nggak usah ngeluarin gitu. Tapi kalau dia sudah membuat statement, Kang Bebe udah membuat nih, memang ini. Ya bagian dia. Ya bagian dia, part dia gitu. Nah, harapan gue juga lebih baik kayak gitu-gitu tuh dibuka lah ke semua. Karena nggak semua toko loh kenal. Ya. Kayak yang Garin tadi cerita kan. Ada yang orang beneran baru, nggak kenal siapa-siapa gitu. Kasian dia, bener-bener kasian. Gitu. Jadi harapan gue nih mungkin kedepannya kita adalah pegangan ke toko-toko. Masalah dia mau baca mau enggak ya itu udah part dia ya. Tapi kita kasih, jadi bukannya case by case, bukannya tunggu kenal atau apa, semua harus dapat info yang sama. Itu sih harapan gue buat industri ini juga ke depannya. Ya bisa sih, bisa. Ya kita coba. Ya paling tapi jadinya kan tidak mendetailnya, tapi bisa. Ya mungkin detailnya nanti diarahin aja. Misal contoh ada di pasal sekian Pak, suruh dia buka sendiri aja di googling gitu maksudnya. Mungkin maksudnya gitu ya Om. Iya. Minimal mereka ada menyatakan sebuah pegangan resmi yang dikeluarkan oleh asosiasi. Ya, karena kan sebenarnya yang perlu dikerjakan tuh kan menutup celah-celah. Iya, ya. betul. Yang secara global adalah persepsi industri ini adalah industri yang ya udah memang produk solusi gitu kan. Oke, thank you Bapak-bapak buat sharingnya ya. Sama-sama. Semoga ya teman-teman nangkep ya apa yang terjadi di industri ini. Lagi ada ya hal ancaman lagi ancaman dalam bentuk baru gitu, yang kali ini mungkin kita harus siasati dengan lebih teratur ya. Lebih udah jelas gitu, produsen sama siapa, retail sama siapa, APVI bisa ngerangkul siapa aja. Dan kita punya orkestrasi yang bagus untuk bikin industri itu punya persepsi yang bagus. Mungkin diawali dengan ya tidak bikin produk yang labelnya aneh-aneh, namanya aneh-aneh gitu ya. Tetap jual pakai cukai, jangan ngelanggar aturan yang udah ada ya. Izin-izin semua punya lah ya. Masa brewer nggak punya IUI itu agak aneh juga. Nggak punya BPKC lu naikat lagi ya. Jadi semua yang di industri ini juga nggak dicolek-colek. Kalau ada masalah jadi juga nggak ngerembet kemana-mana. Oke? Thank you Om Garin. Thank you Om Maming, thank you Om Firman, sorry maaf Om Bebe. Ada yang mau ditambahin? For last word? Mungkin apa ya? Berjuang sendiri itu lebih berat, mungkin udah waktunya kita gotong royong bareng-bareng. Untuk apa? Untuk industrinya. Bukan untuk saya pribadi, bukan untuk API sendiri, bukan untuk Pavenas. Pavenas itu paguyuban asosiasi gitu kan. Semua untuk industri. Oke. Om Firman? Kita benar-benar kalau urusan industri kita harus kompak. Urusan industri kita harus kesampingkan dulu, like or dislike, kubu-kubuan, karena majunya industri berarti majunya kita semua. Dan kalau sampai RUU ini tembus, berarti kalian para vapers adalah disamakan dengan pengguna narkoba. Jadi ini bukan hal remeh-remeh ya, urusan kita doang ini gitu. Terutama sih itu, kita lebih pengennya tuh kita sama-sama kompak, kita sama-sama maju, nggak ada kubu-kubuan, nggak ada ini-inian, demi industri kita sama-sama lah. Oke.
Thank you, Om Garin. Ya, sama setuju dengan Om Bebe dan Om Firman bahwa semuanya harus kompak, kita harus sama-sama. Memang challenge-nya kita itu memang gak ringan. Kadang memang teman-teman yang mungkin di luar asosiasi ya, mungkin bukan pengurus asosiasi manapun, melihat ini challenge-nya sebenarnya apa aja sih. Memang kita kan gak bisa ceritain semua, seperti adalah beberapa poin yang memang kita harus perjuangkan tanpa teman-teman tahu, tapi perjuangan itu berat gitu. Dan perjuangan ini di industri yang restricted ini akan berjalan selamanya sebenarnya. Selamanya. Begitupun dengan riset. Kita sekarang akan menjalankan riset yang seperti ini. Itu nanti akan ada riset-riset lanjutan. Untuk mengetahui, untuk meneliti hal yang lainnya yang terkait dengan produk kita. Gitu. Jadi memang kita butuh supportnya dan butuh teman-teman mengerti bahwa kita ini para advokat ya, bisa dibilang advokat yang melakukan advokasi ini itu butuh butuh support yang betul-betul secara moral pun butuh supportnya. Karena pekerjaan kita nggak mudah, kita juga di sini bukan orang yang dibayar gitu ya. Kita benar-benar ngerjain buat semua. Yayasan. Apapun hasil kita semuanya pasti ngerasain kok. Ya. Gitu. Bukan cuma untuk kita pribadi atau masing-masing asosiasi, semuanya pasti ngerasain. Gitu. Mungkin mengutip ini Om Dupe, kata-kata Pak Naryo. Yang mana nih? Yang waktu di podcast. Iya. Regulasi itu harus mengikuti zaman. Nah, ya. Jadi memang harus selalu diupdate. Diupdate. Gitu. Betul. Oke. Cuma yang sekarang update-nya mungkin agak kecepatan atau agak kemunduran gitu. Kecolongan. Oke, thank you Bebe, thank you Firman, thank you Om Garin ya. Semuanya. Oke guys, itu jauh dekat kita hari ini. Gue nggak tahu judulnya apa ya, nanti biar produser yang mikirin aja judulnya. Kita ketemu lagi di jauh dekat berikutnya. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye bye.